Guys, welcome back my YouTube channel. Izin kakak mengganggu waktunya sebentar untuk saya wawancarai sedikit tentang penerapan dan pelanggaran Pancasila sehari-hari. Jadi penerapan Pancasila dalam kita di kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagaimana kita saling menghormati agama lain dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan kita. Yang kedua yaitu mengikuti ajaran agama sesuai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan orang lain dengan baik, menolong orang yang membutuhkan. Dan sila ketiga persatuan Indonesia dengan cara menghormati budaya dan tradisi daerah lain, mengikuti kegiatan sosial dan komunitas untuk memperkuat persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, mengikuti proses demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghormati pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghormati hak-hak pekerja dan memperjuangkan keadilan sosial, membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam pelanggaran implementasi Pancasila, yang sila pertama, toleransi agama dan penistaan agama, mengganggu ibadah orang lain. Sila kedua, diskriminasi dan kekerasan terhadap orang lain, mengabaikan hak asasi manusia. Sila ketiga, radikalisme dan separatisme, mengganggu kebutuhan bangsa dan negara. Sila keempat, korupsi dan nepotisme, mengabaikan proses demokrasi dan musyawarah. Sila kelima, ketimpangan ekonomi dan eksploitasi, mengabaikan hak-hak rakyat dan memperjuangkan kepentingan pribadi. Mungkin itu saja yang pendapat saya. Terima kasih kak. A few moments later. Bagaimana penerapan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kakak? Jadi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saya itu salah satunya dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu saya seperti menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai orang yang beragama Islam, contohnya mengerjakan sholat, dan juga untuk kita itu nggak boleh membuli orang lain, menghargai suku, ras, budaya, dan lain sebagainya. Untuk pelanggaran itu menurut saya pribadi itu ada yang tadi seperti saya ucapkan pertama, kita itu pelanggarannya tidak mengerjakan sholat untuk dalam hal agama, dan kita itu mengganggu orang lain beribadah. Selanjutnya kita tidak menghargai suku, budaya, dan lain sebagainya. Terima kasih. A few moments later. Oh ya, jadi saya ingin mewawancarai tentang penerapan dan pelanggaran kakak dalam Pancasila dalam keseharian kakak. Jadi kita mulai dari penerapannya dulu ya. Ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saya sudah belajar mulai untuk melaksanakan seluruh kewajiban saya sebagai umat beragama, umat Islam, ya, seperti sholat, haji, waktu saya puasa, dan juga membayar zakat. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya sudah berusaha untuk bertoleransi antara mulai dari umat beragama seperti tadi, saya menghormati agama lain seperti agama Kristen, agama Konghucu, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang saya menghormati budaya dan tradisi daerah lain.
mengikuti kegiatan sosial komunitas untuk memperkuat persatuan Indonesia NKRI. Kemudian sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Saya mengikuti proses demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kemudian menghormati pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Kemudian sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya menghormati hak-hak pekerja dan memperjuangkan keadilan sosial, membantu masyarakat yang kurang mampu. Kemudian ada pun pelanggaran dalam implementasi atau penerapan saya dalam sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Saya masih intoleransi lah agama dan penistaan agama. Karena saya sering ada kawan saya di kos, saya sering mengganggu juga. Itulah mengganggu ibadah orang lain. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya di sini masih diskriminasi dan kekerasan terhadap orang lain, mengabaikan hak asasi orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Saya radikalisme dan separatisme mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pemusyawaratan perwakilan. Saya sebagai ketua kelas di UT, saya pernah korupsi dan nepotisme di kas kelas korupsi walaupun sedikit, tapi saya mengaku itu salah. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada juga ketimpangan ekonomi dan eksploitasi, mengabaikan hak-hak teman sekelas atau rakyat dan memperjuangkan kepentingan pribadi saya. Saya kan sebagai ketua kelas lah. Saya pikir itu cukup, Mbak. Kasih, Kak. Sama-sama. A few moments later. Dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita melaksanakan ibadah sesuai agama kita masing-masing, dan kita menghormati satu sama lain, tidak ada pembulian, tidak ada saling menghina suku, ras, budaya. Terus untuk pelanggaran yang terjadi dalam sehari-hari itu biasanya kita itu sering mengganggu orang lain ibadah. Kemudian kita membuli yang misalnya berbeda ton kulit dan banyak lagi. Cukup? A few moments later. Oke, baiklah, ini wawancara saya yang terakhir, yaitu wawancara kepada seorang guru SD. Saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana penerapan dan pelanggaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Baik, terima kasih. Baik, menurut pendapat saya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari itu pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing setiap umat manusia. Yang kedua, menghargai setiap pendapat orang lain. Selanjutnya, menghargai hak asasi manusia. Dan menghormati hak-hak sosial dan ekonomi warga negara. Selanjutnya, pelanggaran. Menurut pendapat saya, pelanggaran yang harus kita ketahui itu dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, penipuan, seperti penipuan, kekerasan sesama manusia, pembulian. Nah, pembulian ini seperti pembulian di sekolah. Nah, menyebabkan korban kena penyakit mental atau juga seperti pembulian contohnya seperti pembulian di sekolah, menyebabkan si korban tidak mau sekolah atau segan sekolah, penyakit mental. Jadi dari pembulian itu bisa menyebabkan penyakit mental. Nah, selanjutnya memprovokasi konflik. Dan selanjutnya lagi memprovokasi konflik seperti apa? Contohnya menimbulkan masalah-masalah
Selanjutnya manipulasi. Nah, Jangan kesinggung ya. banyak mahasiswa atau anak-anak sekolah yang sering dikasih tugas tapi dia memanipulasi. Nah, itu tidak baik ya anak-anak. Nah, banyak sekali sekarang nih AI yang harus kita ambil sebagai referensi, bukan copy paste.